Amerika Serikat adalah rumah bagi beberapa pemandangan paling spektakuler di dunia. Ada 5 tempat wisata di Amerika yang terkenal dan wajib untuk dikunjungi. Yang pertama yaitu ada Central Park. Central Park adalah taman umum yang terletak di Manhattan dengan luas 3,41 km persegi dengan bentuk lahan persegi panjang. Setiap tahunnya, taman ini dikunjungi sekitar 25 juta orang dan sekaligus menjadi taman yang paling banyak dikunjungi di Amerika Serikat. Central Park termasuk taman yang terkenal di dunia karena lokasi ini sering dijadikan bahan film dan bahan liputan di televisi. Di sekeliling taman terdapat bangunan mewah dan merupakan kawasan dengan harga tanah yang tinggi. Walaupun terlihat alami, Central Park ini sepenuhnya hasil campur tangan manusia. Yang kedua, Disneyland. Disneyland adalah tempat di mana pengunjung bisa mewujudkan imajinasi layaknya dalam negeri dongeng. Tanah para tokoh Disney tersebut dapat memuaskan rasa penasaran tentang dunia fantasi yang sebelumnya hanya bisa dilihat di kartun. Disneyland resmi dibuka pada tanggal 17 Juli 1955 dan merupakan tempat wisata populer. Disneyland Park memiliki 8 area berbeda, dilengkapi dengan stasiun kereta api, Town Square, bioskop, balai kota, kantor pemadam kebakaran, dan akuarium. Yang ketiga, Patung Liberty. Patung Liberty merupakan patung kebanggaan Amerika. Patung ini merupakan hadiah yang diberikan oleh negara Prancis untuk Amerika Serikat di akhir abad ke-19 dan memiliki makna ucapan selamat datang untuk orang-orang yang mendatangi Amerika. Desain dari patung Liberty mencoba menjelaskan tentang ideologi bangsa Amerika Serikat yang menganut paham kebebasan dari segala tekanan dan merdeka. Patung Liberty ini bisa menjadi destinasi wisata pada siang hari karena dibuka dari jam 8.30 sampai jam 16. Yang keempat, Universal Studio Hollywood. Universal Studio menawarkan berbagai macam hiburan yang sangat menarik. Universal Studio juga menyediakan studio tour yang dipandu oleh salah satu pembawa acara terkenal, Jim Fallon. Para pengunjung akan diajak untuk mengunjungi sekitar 13 blok yang merupakan tempat syuting beberapa film terkenal. Yang kelima, Walt Disney World. Pada tahun 1971, Walt Disney World berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai tanah hiburan yang menarik bagi anak-anak maupun orang tua. Tempat wisata di Amerika ini memiliki banyak sekali atraksi yang rasanya tidak akan selesai bila dikunjungi dalam waktu 1 hari saja. Itulah referensi wisata bila berkunjung ke Amerika Serikat. Yang pertama, hotdog. Pasti Anda tidak asing lagi dengan hotdog, yaitu sosis yang dibalur dengan roti panjang. Makanan di Amerika yang populer ini disebut hotdog atau wiener yang menjadi menu andalan di setiap restoran cepat saji. Isiannya yaitu sosis, selada, keju, pickles, bawang, mayones, dan potongan kubis yang segar. Yang kedua, tuna sandwich. Tak hanya enak dan populer, namun sandwich yang berisi tuna ini juga bermanfaat untuk kesehatan, bukan tanpa sebab, karena ada kandungan protein dari ikan tuna ketika Anda mengkonsumsinya. Seperti yang telah diketahui, protein sangat cocok dan baik bagi pertumbuhan. Sandwich yang berisi tuna ini sangat diminati oleh warga Amerika Serikat, dan juga cara membuatnya yang sangat mudah. Yang ketiga, fried chicken. Fried chicken yang biasa disantap di restoran fast food di Indonesia ternyata berasal juga dari Amerika. Tak heran jika makanan cepat saji dari Amerika ini banyak melalang buana ke berbagai negara. Yang keempat, french fries. French fries atau kentang goreng bisa disebut juga sama dengan nasi untuk orang Amerika, karena banyak sekali makanan yang dimakan berbarengan dengan kentang goreng. Berbeda dengan Indonesia yang selalu menjadikan kentang goreng sebagai cemilan saja. Kentang yang sudah digoreng garing dengan bagian dalam lembut ini memang banyak disukai banyak orang.
Yang kelima, sundae es krim. Sundae es krim merupakan makanan khas Amerika Serikat dengan topping rasa manis dari buah. Biasanya dessert populer Amerika Serikat ini dibuat dari susu murni. Kenikmatan dan kelembutan sundae es krim ini sangat pas jika sedang dalam cuaca panas. Yang keenam, taco. Taco merupakan menu yang hadir dalam berbagai variasi dan punya penyajian yang sangat berbeda. Taco merupakan cemilan asli Meksiko, namun sangat digemari dan populer di kalangan warga Amerika Serikat. Makanan ini biasanya terdiri dari tortilla, gandum kering, serta perpaduan sayur dan daging. Jika ingin memakan makanan yang tidak terlalu mengenyangkan, taco bisa menjadi pilihan yang tepat. Yang ketujuh, burrito. Mirip dengan taco, burrito juga merupakan makanan khas yang berasal dari Meksiko. Bahannya pun tidak berbeda jauh dengan taco. Hal ini dikarenakan sama-sama menggunakan kulit tortilla sebagai kulit pembungkus. Yang kedelapan, burger. Roti ban dengan isian daging menjadi makanan wajib yang dinikmati oleh masyarakat Amerika. Daging yang biasanya dijadikan isi yaitu bermacam-macam, mulai dari daging sapi, babi, hingga ayam. Bumbu pelengkap mulai dari saus, sambal, saus tartar, hingga mayones sesuai jenisnya yang tentu akan membuat rasa burger ini semakin dicari. Yang kesembilan, grilled chicken. Masih seputar ayam, makanan populer Amerika ini selanjutnya yakni grilled chicken. Makanan olahan ayam ini biasanya dimasak dengan cara dipanggang. Yang ke-10, apple pie. Apple pie adalah pie yang berisi dengan sari apel. Apple pie sangat cocok disantap di pagi hari dan ditemani dengan secangkir teh manis. Sistem pendidikan di Amerika Serikat. Sistem pendidikan di Amerika Serikat. Sekolah dasar dan menengah adalah wajib bagi siswa di Amerika Serikat. Tetapi, jenjang usia siswa berbeda-beda di setiap negara bagian. Siswa di Amerika Serikat memulai pendidikan dari jenjang kindergarten usia 5-6 tahun. Jadi, bagi anak-anak yang ingin menjadi siswa atau memulai masa sekolah, dimulai dari usia 5-6 tahun hingga menyelesaikan pendidikan menengah pada kelas 12 usia 18 tahun. Terdapat 14.000 sekolah di Amerika Serikat dan pada setiap tahunnya pemerintah Amerika Serikat mengalokasikan dana pendidikan sebesar 500 triliun dolar untuk keperluan sekolah dasar dan menengah. Pendidikan dasar di Amerika Serikat berjenjang dari kindergarten hingga kelas 5, tetapi juga berjenjang hingga kelas 4, kelas 6, atau kelas 8, tergantung pada sistem kurikulum school district tersebut. Kurikulum pembelajaran dipilih oleh school district atau mengacu pada standar pembelajaran di negara bagian tersebut. Pendidikan menengah, jenjang pendidikan menengah dibagi 2 tahap, yaitu middle school atau junior high, dimulai pada kelas 6, 7, 8, dan 9. Jenjang pendidikannya ditentukan oleh faktor demografi, seperti jumlah usia siswa sekolah menengah. Yang kedua yaitu senior high, atau kelas 9, 10, 11, dan 12. Adalah jenjang lanjutan setelah junior high. Biasanya, jenjang ini dari kelas 9 atau freshman, kelas 10, sophomores, kelas 11, juniors, dan kelas 12, seniors. Jenjang pendidikan middle school atau junior high dan senior high berbeda-beda di setiap negara bagian, mengacu pada demografi usia siswa di negara bagian tersebut. Tidak diketahui pasti kapan penduduk Amerika pertama kali menetap di Amerika. Sejarah tentang terbentuknya Amerika Serikat. Kolonialisasi Eropa di Amerika. Kolonialisasi Eropa di Amerika adalah upaya bangsa Eropa untuk mendiami koloni-koloni di Amerika dan sekitarnya. Kedatangan Christopher Columbus di Kepulauan Karibia pada tahun 1492 dianggap awal pertama kolonialisasi Eropa di Amerika Serikat. Bangsa pertama yang tiba di Amerika adalah bangsa Viking pada abad 2 Masehi.
mendirikan koloni di Greenland yang sekarang disebut Newfoundland, dan bangsa Viking sudah runtuh pada abad ke-15. Penjelajahan ke Amerika mulai abad ke-16 yang pada akhirnya seluruh bagian bumi barat dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa yang mengakibatkan perubahan pada alam, flora, dan fauna di Amerika. Bangsa-bangsa Eropa yang terlibat kolonialisasi antara lain bangsa Viking, Spanyol, Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, dan Rusia. Pengusiran penduduk asli. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bangsa Eropa pada saat itu membuat aturan pengusiran penduduk asli Amerika. Banyak suku Amerika untuk penduduk asli. Salah satu yang dilakukan oleh bangsa Eropa pada saat itu membuat aturan pengusiran penduduk asli Amerika. Banyak suku Amerika yang dipindahkan ke wilayah yang telah disediakan. Pemindahan ini tentu banyak suku Amerika yang menolak. Alasannya mereka adalah asli orang Amerika. Bagaimana mungkin tidak mendapatkan tanah leluhurnya? Pada akhirnya banyak timbul berbagai peperangan yang mengakibatkan banyak korban jiwa di suku Amerika. Revolusi Amerika adalah peperangan kemerdekaan kolonial pertama yang sukses dalam melawan kekuatan Eropa. Warga Amerika telah mengembangkan sistem pemerintahan daerah yang demokratis dan ideologi republikanisme yang menyelenggarakan pemerintahan yang bertumbuh pada kehendak rakyat bukan kehendak raja, menentang korupsi dan menuntut kebijakan sipil. Pada tahun 1975, perang yang dikenal dengan Perang Revolusi Amerika, pada tanggal 14 Juni 1775, Kongres Kontinental yang bersidang di Philadelphia membentuk Tentara Kontinental yang dikomandoi oleh George Washington. Kongres juga mengatakan bahwa setiap manusia diciptakan sama dan diberkahi oleh hak asasi tertentu. Kongres ini mengesahkan Deklarasi Kemerdekaan. Pemerintahan Washington. Pada tahun 1789, George Washington, Presiden pertama Amerika Serikat. Prestasi pertamanya adalah terciptanya pemerintahan nasional yang diakui oleh seluruh rakyat. Dan dalam pemerintahannya, ia mendirikan bank untuk menstabilkan keuangan. Pada masa jabatan Washington, pemberontakan Whiskey meletus. Now this might be a mistake that I'm calling you this late, but these dreams I have of you ain't real enough. Started bringing up the past, how the things you love don't last, even though this isn't fair for both of us. Ooh, maybe I'm just a fool. I still believe